Selamat datang di Garis Balap. Di siang gitu lah, lupa juga sih tuh gue tuh juga. Zoo Racing apalagi di ya 2019 2020 tuh mereka jadi penantang tim Toyota Gazoo Racing, meskipun ya pada akhirnya mereka kalah juga. Selamat malam semuanya, kembali lagi di channel Garis Balap bersama gua Yogo. Gua di sini siapa ya gue ya? Kok gue lupa sama diri gue sendiri. Oh ya, nama gue Bagus. Orang orang asing ya, orang asing. Orang asing. Ya gitulah, apa kemarin sampai akibat begadang kemarin. Yoi. Ya. Bahas apa nih kita nih? BTW. Ya Yang gitulah. balapan yang lagi ini ya, yang lagi apa tuh, yang lagi hits. Lagi hits. Sebenarnya dibilang hits enggak. Kita ngebahas yang ini aja deh, yang buat gua begadang ya, yang buat kita semua begadang, yaitu balapan balapan ini Misano MotoGP. Oh, Misano ya. Gue nggak nyangka Misano, itu, gue nggak nyangka itu Bagnaia bisa kasihan banget itu harusnya dia menang sih, tapi ya give credit buat Vinales sih. Tapi apa BTW gue tetap jagoin finalis lah ya. Kalau nggak finalis ya Quartararo. Iya, harusnya tapi Quartararo angin-anginan juga. Dan juga sayang banget sih Bagnaia jatuh. Aduh, gue pengen banget lihat Bagnaia menang gitu loh. Tim satelit Ducati, aduh, pengen gue. Tapi yang itu gue kadang banget sekali-kali gue lihat dia ada di podium itu Nakagami. Iya, salah satunya juga Nakagami. Udah berapa tahun ini dia deserve podium lah. Kalau Nakagami. Iya. Bukan di langsung aja ke topik. Iya, dia bukan di rundown nih MotoGP nih, woi. Udahlah basa-basinya, langsung aja ke topiknya. Apa? Ya. 24 hour Le Mans. Oh ya, 24 hour Le Mans. Jangan Le Mans, Le Mans. Dengan logat Perancis, Lemong. Bukan Lemang ya. Lemon. Bukan lemon juga. Lemon kan buah. Oh ya, buat pendengar bagi yang nggak tahu Le Mans itu apa. Ya. Le Mans itu kota di Prancis. Dia di samping terkenal sebagai balapan, dia juga terkenal akan budaya dan pariwisatanya itu. Yang terkenal di sana itu ada dua. Ada Cathedral of Saint Julian sama Musée DTC. Itu yang Le Mans. Sama ya, paling kalau untuk masalah ada museum itu 24 Hour Le Mans. Iya, di situ banyak banget mobil-mobil juara yang terpajang di situ ya. Wah, itu luar biasa. Gue pengen tuh kalau Mans sih. Kalau nggak salah ya, kalau yang sependengaran gue itu di kota Le Mans itu cukup diminati juga sih sama wisatawan Indonesia. Apalagi kalau yang untuk pecinta otomotif. Oh iya. Hampir semua pecinta otomotif kalau misalnya dia ke Prancis pasti mengunjungi Museum of 24 Hour Le Mans. Karena Le Mans tuh ya itulah apa sih namanya pusatnya, bukan pusat sih, apa sih namanya, tempat kelahiran balapan paling ikonik. Salah satu balapan paling ikonik di dunia, yaitu 24 Hour Le Mans. Di samping ada Indy 500 yang dari Amerika yang ikonik juga, dan Monaco Grand Prix. Kan itu kan di motorsport tuh kan ada Triple Crown kan.
apa tuh Ah, iya betul. balapan yang dianggap Triple Crown, yaitu yang dianggap paling bersejarah dan ikonik lah, yaitu 24 Hour of Le Mans, lalu tadi Indy 500, lalu Indy ada 500. Monaco Grand Prix, dan tiga-tiganya ini balapannya udah cukup berpuluh-puluhan tahun, hampir seabad gitu. Bukan balapan Iya. kaleng-kaleng. Dan Limax ini katanya ajang yang apa ya, yang paling pokoknya kalau misalnya setiap pebalap F1 yang dia udah menyelesaikan karir di F1 Iya. pasti kebanyakan larinya pada ke Le Mans. Ya itu Betul, ya? itu sebagai ajang pelarian aja lah ya. Tapi kalau Iya. tapi kok ajang pelarian yang apa ya? Misalnya kayak Fernando Alonso, oke, Fernando Alonso udah menangin 2 kali juara dunia di F1, udah menangin Monaco Grand Iya. Prix. Iya. Kalau nggak salah ya, musim lalu, bahkan 2 musim yang lalu juga dia ikut ajang Le Mans dan ternyata juara loh 2 kali kalau nggak salah. Juara 2 kali Le Mans Musim 2018 2019. Cuma iya, Alonso 2019 ya. cuma Alonso belum memenangi satu ajang nih, yaitu Indy 500. Nah, makanya Indy 500 nih dia doi ngebet banget nih sama ajang ini. Iya. Tapi mah Le Mans mah udah 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 di genggaman tangannya Alonso, cuma tinggal Indy 500 doang yang belum gitu. Yoi. Ini kalau kita bicara masalah Le Mans nih, balapan kemarin itu kalau gue lihat cukup fantastis, cukup menarik juga. Karena tim, nah ini apa ya, sesuai sama prediksi gue gitu. Lo apa gini nih, lo nyangka nggak kalau misalnya prediksi apaan ya? Apa gue berprediksi? Yang paling kuat tuh Toyota. Rebellion apaan sama Mercedes asli. Ya betul. Yang Toyota. Iya Toyota. Setelah apa Audi hengkang dari Le Mans, Porsche hengkang dari Le Mans, ya Toyota nggak terkalah. Ya iya pabrikannya Toyota doang. Yang padahal sisa sebelumnya ya Audi, Porsche, Toyota tuh di bawah bayang-bayangnya Audi sama Porsche, cuma emang nggak ada 2 pesaing itu aja, makanya Toyota jadi hat-trick 3 kali berturut-turut menang. Itu pun juga nggak ada kehadiran Audi sama Porsche. Iya, cuman kan waktu di tahun berapa itu Toyota kan sempat hampir menang ya, cuman gara-gara ada insiden pada saat dia mau capai garis finish, lalu mobilnya berhenti kan, tiba-tiba 2016 ya gitu kan. Iya, 2016 itu sakit banget iya, gitu. Iya. Itu Kazuki Nakajima terakhir yang ngendarain mobilnya itu, aduh, gua ya nggak bisa berkata apa-apa sih ketika itu terjadi gitu. Dan sebenarnya nggak hanya tahun itu aja, banyak kok Toyota tuh banyak banget istilahnya apa ya, percobaan untuk memenangi ajang ini. Udah Toyota tuh pertama kali kalau nggak salah tuh ikut ajang ini tuh sekitar tahun 88 kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Kalian 8887 kalau tidak salah, dan baru memenangi ajang Le Mans ini tahun 2018. Tahun 99 juga hampir juara tuh, tapi sayangnya ada masalah ya pada mobil mereka, ya jadinya peringkat 2 gitu di bawahnya Audi kalau tidak salah. Ya, selalu di bawah Audi sama Porsche lah itu si Toyota mah. Dan kalau dari balapan kemarin itu Toyota sempat mengalami beberapa insiden ya. Betul. Masalah sistem turbo mobil Toyota 7. Betul. Kalau nggak salah ya. Betul. Nah ini meskipun Toyota menjadi apa istilah yang paling superior lah ya untuk kelas LMP 1, tapi menurut gua juga Toyota ini apa ya jatuh bangun untuk memenangi kembali Le Mans ini. Iya betul. Udah gitu apa ya di mobil pada saat malam harinya kalau nggak salah ya, yang ada juga mobil Toyota ngalamin masalah brake itu kalau nggak salah nomor 8 ya, apa nomor 7 gitu lupa gua. Dan satunya lagi mengalami masalah turbo.
Turbo nomor 7 yang Turbo. dikendarai salah satunya sama Kobayashi yang mengendarai nomor 7. Oh iya iya Kalau benar benar. masalah beratnya itu di nomor 8. Iya iya. Itu masalah tuh kalau itu apa ya cukup cukup membuat mekaniknya Toyota tuh em, benar-benar harus mengembalikan mobilnya untuk ke kondisi prima gitu. Itu yang gue lihat. Meskipun mereka superior tapi nggak segampang itu untuk memenangi Le Mans gitu. Iya, betul. Betul. Terus Ya. juga ada insiden dari apa tuh dari tim United ya, kalau nggak salah. United Auto Sport. United, iya, yang katanya tuh olinya bocor apa ya? Ini yang mengendarai Alex Brundle sama Will Owen. Mungkin barangkali kalau Oh, tahu. bentar. Gua ini dulu. Kayaknya iya mungkin. Dia retired kan enggak ya? Soalnya pada saat soalnya pada saat di Oh lap berapa, iya, iya. pada saat kebocoran oli itu langsung dibawa ke pit stop gitu. Sehingga Sempat akhirnya ngalamin. masuk. Hmm. Jadi ada di urutan ke 10 gitu. Iya. Iya, dia sempat yang ini ya United Auto Sport nomor 32 ya. Dia finish di Nah, ya betul. 17 apa secara overall ya finish di posisi 17 tapi kalau untuk kategori LMP2 ya jauh dari top 10. Tapi Ya, betul. kredit juga untuk United Autosport ya mereka berhasil menangi 24 Hour Le Mans dalam kategori A2 ya melalui Felipe Albuquerque, Philip Hansen dan Paul Di Resta. Dan menangnya juga Betul banget. menang di kategori LMP2 ini cukup dramatis juga Wim. Waktu itu kalau nggak salah pada saat menit-menit akhir kalau nggak salah sekitar 6 apa 5 menitan menjelang garis finish tim United Autosport ini sempat pit. Entah gue nggak ngerti kenapa mereka pit yang membuat salah satu pembalapnya Felipe Albuquerque apa ya kayak panik gitu di ruang garasi. Waktu itu kalau nggak salah yang ngendarain Philip Hansen deh yang ngendarain dan Albuquerque sampai panik itu kelihatan di kamera karena ini salah satu kesempatan gue untuk menangin Le Mans nih dan akhirnya diambil alih oleh tim Jota melalui Felix da Costa, tapi Felix da Costa ngalamin masalah juga nih. Felix da Costa di menit akhir itu dia kepit. Kalau nggak salah dia mengalami belt di mobilnya. Itu yang gue pertama yang gue baca baru-baru ini bahwa da Costa tuh tangannya kategori LMP2 karena masalah seat belt itu. Maka itu dia pit kan. Iya, betul. Menit akhir itu. Iya. Dan juga banyak banget kayak mobil-mobil kayak slip gitu ya. Pas di mana? Terutama di jam-jam malam biasanya tuh di malam. Iya. Tapi sialnya nih Baikoles lagi nih. Baikoles tidak bisa bisa sampai finish at least gitu. Mereka selalu saja bermasalah. Musim lalu bermasalah dengan gearbox dan sekarang bermasalah sebenarnya Baikoles tuh mobilnya waktu itu kalau nggak salah dikendarai sama Bruno Spengler ya. Mobilnya melintir, nabrak tembok, sempat ingin melanjutkan, tapi sayangnya ya udah selesai, mobilnya udah kerusakan parah hingga akhirnya ya harus menepi. Iya. Kalau nggak salah itu melintirnya disebabkan karena sayap belakangnya terlepas. Karena pada saat dilihat di replay bahwa di bagian belakang ada yang terlepas, di bagian belakang mobil ada yang terlepas. Betul. Jadi kalau dilihat lagi ya itu kerusak wing failure kalau nggak bisa dibilang ya karena lepas sayap belakangnya. Tapi masalahnya beda sih. Ini retirednya. Kalau ini masalah dalam hal bodywork. Kalau Baikoles kan biasanya karena masalah mesin ataupun software atau apalah gitu loh. Masalah mesin lah gitu. Ini masalah bodywork gitu. Masalah aerodinamis atau segala macam. Sama kalau nggak salah Toyota sempet ada tabrakan Toyota atau apa ya yang gue lihat tuh lupa tuh gue.
Pokoknya tabrakan beruntun aja. Jadi 3 mobil itu yang paling depan tuh mobil apa? Pokoknya warna oranye tuh lupa tuh gue tuh itu selip. Nah, dua mobil di belakangnya tuh jadi ikutan beruntun gitu loh. Lihat gak lo itu lap ke berapa? Itu pada saat periode mana ya? Pada saat periode mana itu? Ya pokoknya yang waktunya waktu bukan malam hari. Waktu kalau nggak pagi siang gitu lah. Lupa juga sih tuh gue tuh juga. Hmm, bentar, gue cari-cari lagi nih. Em, itu ini ya kelas LMP ya, kelas LMP LMP, ya, kalau nggak salah ya. LMP. Kayaknya sih nggak ada deh. Seingat gue nggak ada deh. Sampai retire gak tuh? Sampai rusak gak mobilnya? Pokoknya dibawa ke pit stop sih tiga-tiganya itu. Mungkin yang nonton bos bisa tulis di kolom komentar Nah, ya, di Twitter ataupun Instagram ya. Saling mengingatkan aja ya. Kalau kalian mendengarkan podcast ini sampai segini sih kalian luar biasa sih. Ya tolong lah saling-saling bantu. Kalau kalian ingat itu kejadiannya kapan dan lap berapa dan di jam berapa, boleh tulis di kolom komen, oke? Nah, dan dan apa ya? Balapan Lemang sini jadi balapan terakhirnya tim Rebellion Racing, Wim, di Rebellion ajang World Racing. Endurance Championship karena iya, kan Nah, mereka finish 2 sama 4 tuh. Ini jadi balapan terakhir mereka. Karena pada seri WEC selanjutnya mereka udah nggak balapan lagi, udah memutuskan untuk mengundurkan diri. berarti musim 2020 ini jadi musim ada di apa ya? Jadi ajang perpisahan berarti ya untuk apa? Rebellion tim. Iya, Rebellion Racing, betul. Padahal ya, meskipun mereka apa ya, bukan tim pabrikan dan istilahnya mereka tuh ke LMP1 tapi mereka tuh tim privateer gitu. Tim yang istilahnya berdiri sendiri bukan atas dasar berdiri karena dia tim pabrikan pabrikan berasal dari pabrikan mobil apa enggak, bukan. Ini tim yang berdiri sendiri. Menurut gue pencapaian mereka ya meskipun tim kuatnya cuma satu sih Toyota Gazoo Racing tapi menurut capaian Rebellion Racing ini ya bagus. Posisi 2 kemarin dan di beberapa lemang terakhir juga mereka juga podium kan. Iya. Dan di WEC juga mereka cukup menjadi penantang dari Toyota Gazoo Racing apalagi di ya 2019-2020 tuh mereka jadi penantang tim Toyota Gazoo Racing meskipun ya pada akhirnya mereka kalah-kalah juga. Betul. Dan kualitas pembalap mereka juga bagus gitu loh. Tapi sayang yang gue sayangkan adalah mobil Rebellion Racing nomor 3 nih yang dikendarai Nathaniel Burton, Louis Deletras sama Roman Dumas ketika mendekati jam-jam akhir mereka sempat keluar jalur. Padahal itu mereka sedang berada di posisi 3 loh. Wah, kalau misalnya keluar apa iya, ya? Dalam atau nabrak itu ya nabrak apa tuh pembatas ya? sedikit sedikit nabrak Dikit ya? tembok, tapi Oh masih iya bisa iya iya. Iya, lihat juga tuh gua. dan terpaksa terus speed juga. Ah. Iya. Itu sayang banget itu padahal udah di posisi 3 dan ya udah ambiar aja udah ngelakuin kesalahan kayak gitu dan yang ngelakuin kesalahan itu ya Louis Deletras dan gue maklumi aja Ya. mungkin Deletras belum bisa adaptasi ke balapan 24 hour Le Mans pertamanya juga pembalap Formula 2 Iya, dan betul. mereka tampil solid lah Rebellion Racing meskipun ya ada beberapa faktor di mana mereka melakukan kesalahan ataupun mengalami masalah. Sempat beberapa kali mengalami masalah mekanis kan, sempat dibawa ke garasi Iya. yang membuat mereka Iya. jadi aduh kayaknya nggak bisa nih, kayak nggak bisa podium atau paling nggak finish lah. Tapi akhirnya mereka bisa. Posisi nomor 2 dengan Gustavo Meneses, Norman Nato sama Bruno Senna. Ya meskipun jarak gapnya berbeda 5 lap sih dan itu jauh sekali tapi ya Toyota nomor 7 juga jarak lapnya sama
pemenang Lemong juga jaraknya 6 lap gitu. Jadi 6 lap. give credit buat Red Rebellion, iya. Nah, terus ada tim apa tuh, tim yang gue juga baru-baru dengar sih. Kayak Apa tuh? contohnya tim dari Filipina, Eurasia. Itu juga Oh baru iya, dengar tuh. Eurasia. Tapi dia bisa Eurasia ada nih, di ya. iya. Eurasia finish lemang pertamanya ya di balapan debut mereka di Asal Filipina, Ya. Asia Tenggara. Pembalapnya Nate Foster, Roberto Merhi, Nobuya Yamanaka. Roberto Merhi ini mantan pembalap F1 loh, mantan pembalap Manor tahun 2015, cukup berbakat loh. Iya, betul. Dan juga pernah memenangi ajang ini ya, ajang apa? Ajang ASEAN. Asian Lemang Series. Nah, makanya Iya, itu mereka bisa ke Lemang karena mereka kalau nggak salah top 3 deh, top 3 di ajang Asian Lemang Series, mereka dapat undangan untuk mengisi 24 Hour Lemang. Jadi ya udah mereka mengikuti ajang Lemang pertama kalinya. Dan pembalapnya juga nggak kaleng-kaleng. Roberto Merhi pembalap bagus gitu. Iya, apa apa masih podiumnya masih apa winsnya masih 0 Kalau di apa nih? di apa F1. Ya, Merhi mah boro-boro podium atau menang, poin aja susah. Iya, Waktu dia susah. karena mobilnya kurang dukung juga. Kenapa? Tapi balapan terakhirnya tuh dia Abu Dhabi kalau nggak salah ya. Tahun 2015 Iya benar. juga kan? Benar. Dan gua concern, ada yang gua concern di balapan ini. Ternyata ada dua tim balap yang membawa pembalapnya semuanya cewek. Semuanya perempuan. Lu pengen tahu deh siapa tim mana itu? Yang ada Sofia Flores itu bukan? Betul. Sama Tapi yang ada lagi. Itu salah satu ada lagi ya. jadi dua tim ini yang ngebawa semuanya pembalap cewek. Yang pertama adalah dari tim Richard Mille Racing Team. Pembalapnya Tatiana Calderon, Sofia Flores, dan Bethke Visser. Ya. Untuk finish secara overall ya, peringkat 13. Untuk kategori LMP2 mereka finish di posisi 9 untuk kategori LMP2 ya, bukan overall, kategori LMP2. Iya. Jadi ya not bad gitu untuk ini juga balapan lemang pertama mereka loh. Tatiana Calderon, Flores sama Visser. Dan bagus. Yeah. Not bad. Bagus. Dan satu lagi tim yang ngebawa semua pembalap cewek yaitu di kelas GTE-AM. LMGE-AM. GTE-AM siapa itu? Balap itu. Bentar. Gue mesti scroll dulu karena gue juga sambil lihat laptop. Ini dia, tim Iron Lynx. Nama pembalapnya Rahel Frey, Michelle Getting, sama Manuela Gosnar. Mereka ngendarin mobil Ferrari 488 GTE Evo. Di GTE-AM ya not bad juga lah. Di kelas GTE-AM mereka finish peringkat 9 di kategori GTE amatir. Mereka finish posisi juga, dan musim lalu mereka juga ikut ajang Le Mans juga. Dan ya bagi mereka finish sih bagus sih. Jujur ya, untuk Le Mans lu bisa finish aja itu udah pencapaian yang luar biasa loh. Berapapun posisi. Biasanya 24 jam ya. Iya, itu suatu effort gitu. Lu mau finish di berapapun, kalau lu bisa finish di Le Mans, lu akan dihargai. Betul. Ya, lu dianggap pahlawan di sana gitu. Betul. Posisinya berapa, tapi at least lu bisa finish dan effort lu bagus, ya lu akan dicap bagus, dicap pahlawan sama orang-orang sono gitu. Apalagi yang ngendarin cewek semua dia. Cewek semua nih. Iya.
mereka bisa membawa mobilnya dengan sangat baik sih. Gua salut sama mereka. Betul betul. Oh ya tadi sama ada tim Iron Lynx tadi yang lu sebutin ada namanya siapa Manuela Gusner. Iya, kenapa? Nah itu kalau nggak salah kalau nggak salah yang gua pernah baca tahun 2018 atau 2017 tuh lupa gua. Pernah ikutin ajang apa Ferrari Challenge Europe dan dia menang di urutan ketiga. Itu bagus Ferrari Challenge Europe, maksud gua itu Ferrari ajang ya khusus mobil Ferrari, dan ternyata bagus juga kan dia. Untuk Iya. kategori amatir pembalap cewek bagus lah. Rahel Frey sama si Michael Getting dan Manuel Gosnar. Dan kemudian dari segi usia juga udah lumayan juga sih. Oh iya, Kayak pembalap muda. ya. Ada lagi mungkin Wim? Sama mungkin ada sama lu pernah dengar tim Inter Europol Oh, Inter Europol Competition. Ya, itu tim asal Polandia. Udah cukup malang melintang di ajang European Le Mans dan Asian Le Mans juga udah pernah. Musim lalu juga ikut. Pembalapnya ini ya Rene Binder, Matevo Isakian, betul. Ya, betul. Kim Kosi. Ya, itu ada momen di mana tim ini waktu di balapan kemarin mobilnya melintir dan sempat terjebak di gravel. Melintir itu di lap keberapa ya? Yang Sesi melintir itu tuh. Pagi. Sesi pagi. Wah, pagi nggak ngeliat itu. Pokoknya yang melintir tuh banyak kan gue liat malam aja. Di bagian Indonesia, pagi bagian sono. Lah iya. Maksudnya pagi bagian jam Lemans kan? Nah iya, gue justru lihat yang bagian melintir-melintirnya justru di balapan yang malamnya bukan yang paginya. Wih, mata lu berarti tajam ya, bisa melihat melintir-melintir balapan yang malam gitu. Padahal gue nggak begitu merhatiin loh. Gelap banget Pak. Kecuali gue cuma bisa lihat ya lampu menyinar doang. Kalau jarak jauh lampunya benar-benar sorotnya luar biasa, bikin mata gue berkunang-kunang. Pas deket lama-lama sinar sorotnya makin kecil. Aduh, ya nggak baik juga sih gue ngeliat sinar sorot lampu yang kayak gitu. Soalnya Lemans kalau balap jam yang pas malam tuh lebih lebih menantang gitu daripada jam lebih menantang, apalagi di tikungan apa sih namanya? Bukan tikungan sih, di lintasan lurusnya Mulsanne Straight. Ya, Mulsanne Straight. Mulsanne Straight itu, ya, straight. Itu kan gak ada lampu. Samping kanan kiri sih pohon sama hamparan luas gitu. Di situ nggak ada lampu. Itu di situ benar-benar pokoknya ya mata dituntut tajam lah melihat ini ada tikungan apa habis ini. Kan soalnya di Molson Strike itu kan ada 2 chicken kan, ada 2 belokan, ada 2 chicken. Itu benar-benar krusial dan para pembalap suka salah langkah di situ. Salah langkah dalam mengambil apa nih? Dalam mengambil overtake atau mungkin dalam inilah pokoknya di chickennya terutama. Di yang pas tikung lah. Iya, di sering keluar jalur lah atau apalah. Berarti krusial banget dong ya yang itu tikungan berapa sih? Itu lintasan lurus Mulsanne Straight. Nama lainnya ini deh. Apa sih namanya? Atau kan ini tikungan berapa ya, bentar. Setelah Tertre Rouge langsung lurus saja. Ya. Kok gue kayak ngasih tahu jalan ya, lurus saja. Lurus saja ya. Lurus saja. Belokan ke kanan lalu
ikutin jalan aja terus lurus aja sampai ada belokan lagi, belok ke kiri, ikutin jalan lalu terus aja ada belokan lagi. Nah, kayak orang jam apa ada yang nanya jalan aja gitu. Iya, iya, iya. Nanya jalan, siap, siap. Ya mungkin ya, tapi Lemang Setahun ini hambar juga sih, bukan agak hambar sih. Hambar karena kita tanpa penonton, biasanya banyak Iya, bisa tanpa kita penonton juga soalnya. kita biasanya disuguhkan dengan lihat penonton apa ada tenda-tenda di pinggir sirkuit, ada penonton yang malam-malam masih di sirkuit, ada juga yang masih tidur. Itu disorot pas lagi Iya tidur. kan. Nah, betul, betul. Tapi Nah, tetap soalnya kan juga tidak lepas dari yang apa tuh Perancis kan juga masih COVID, masih angka itu betul. masih tinggi kan ya. Betul. Tapi ya untuk urusan lihat mekanis apa lihat bukan mekanis lihat eh, kru 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 tim eh kru tim yang membalap di Le Mans pada tidur di pagi-pagi atau malam-malam tuh biasanya disorot tuh. Itu kocak-kocak Iya. juga sih. Ada yang sampai molor atau apa. Ya itu masih masih kelucuannya masih ada lah. Keseruannya masih ada lah di Lamang. Tapi ya Ya mungkin memang tahun depan mungkin ya kita bisa lihat lagi yang gitu-gitu. insya Allah semoga aja sih nggak Nah, seperti ini kembali dan sudah kembali normal. iya. Khususnya untuk Iya, Indonesia semuanya kembali normal. Oh ya, oke. iya, Jadi amin, amin. mungkin dari gue sih itu aja sih, Wim, mungkin kali ya. Atau mungkin lu masih ada yang pengen Ini dia sama sampaikan? juga udah sih itu cukup aja sih kalau dari gua. Cukup itu aja. Ya mungkin ya dari itu aja ya nggak usah lama-lama juga nggak ada yang Hmm. pembahasannya juga nggak begitu sebenarnya menarik sih. Cuma kalau kita ringkas satu-satu mengenai suatu kejadian bisa Panjang, sehari Pak. 24 jam 24 jam kita nge-podcast melebihi di sini. melebihi ini durasinya Endgame. Iya. 3 jam tuh 3 jam 2 jam ini bisa lebih dulu. Iya, Nah betul. makanya itu gua udahlah kita bahas yang singkat-singkat aja mengenai Lemong. Iya. Ya jadi itu mungkin dari gua sama Yoga. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan garis balap sampai akhir. Semoga saja sih Sama ada yang tadi sampai apa akhir. yang eh, apa yang pertanyaan tadi tuh yang apa Ah iya tabrakan boleh di tuh, itu. Nah, boleh boleh tuh tuh. di Nanti entah tulis ke mungkin kolom DM komen ke di itu kolom komen di Twitter atau Instagram kita. Twitter kita iya. balap garis balap garisnya sambung. Lalu di Hmm, Instagram itu @garis_balap. Follow aja. iya. Halo. Nah gitu. Sama mungkin kalau misalnya ada yang itu YouTube, ada yang lihat YouTube, boleh mungkin tulis di Nah komen YouTube YouTube juga nggak apa-apa. garis balap. Subscribe juga, kasih like, kasih Iya, komen. Boleh komen di betul. Nah, situ. Kita di sini juga podcastnya nggak hanya di Spotify ataupun apa, di YouTube juga tersedia. YouTube Tapi ya ada juga. tetap ada gitu loh. Ya, jadi ya itu aja mungkin dari gua tetap apa ya? Menjaga kesehatan untuk kalian yang mendengarkan ini sampai akhir, gua mengucapkan terima kasih bisa Makasih banget. mendengarkan bincangan sotoy kita ini yang fans balap awam yang istilahnya masih bener-bener ya dibilang sotoy sebenarnya enggak ini analisa kami sebagai fans balap. Iya, Mungkin kalian analisa punya lah ya. mungkin kalian ada beberapa pendapat berbeda boleh di kolom komennya Twitter ataupun Instagramnya garis balap bisa kunjungi aja cekin jangan lupa follow jangan lupa subs juga di garis apa YouTube garis balap ya dan jangan lupa em, ya mendengarkan garis balap sampai akhir lah. Iya, Gua akan sama sangat kalau hargai mau ada jujur request juga tulis aja di mana kolom kolom komen ya. ya baik di YouTube atau di mana Spotify atau DM ke kita juga kita siap-siap aja gitu. Request di kolom komen kita, kolom Instagram maupun IG ya. Iya. Dan by the way di Spotify tidak ada kolom komentar, oke? Oh, maaf, gue lupa salah. Kau kadang Maksudnya suka salah emang.
di di Twitter. Nah ya Twitter, Instagram. By the way kalau kalian pengen tahu siapa yang megang IG sama Instagram, gua Twitter yang followernya udah 71, 29 follower lagi menuju angka 100. Sementara Instagram Ya. yang nih satu nih, follower baru 4. Gue gak ngerti dah gimana caranya dia bisa ngembangin follower di Instagram. Padahal Instagram tuh wah, banyak yang make dibanding Twitter sekarang. Cuma gue nggak ngerti lah, gue ke dia aja lah, gue juga ngasih tahu ke dia nih cara ngembangin di Instagram gimana. Oke, itu Iya, iya. gue Bagus Dan gua Yogo. dan sampai jumpa di episode tarik. Lu tunggu dulu. Iya betul. Sampai jumpa di episode garis balap berikutnya. Di episode 3 ya. Episode 4 ya. Episode selanjutnya ya. 4. Oke. Salam motorsport. Sampai jumpa. Sehat Motorsport. selalu ya. Dah.